Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Anggreni M. Melinda, mahasiswi IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4D. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching, di mana video ini merupakan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan. Menyaksikan. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan ialah segala sesuatu proses yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan dan juga sebagai penentu arah untuk mencapai tujuan dari perencanaan pendidikan dengan menghubungkan antara fakta-fakta, pemikiran, dan juga pengetahuan tentang perkembangan pendidikan pada masa depan. Jadi, perencanaan pendidikan ini harus bersifat dinamis, yaitu berorientasi pada masa depan serta dapat diterima oleh masyarakat. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang tujuan, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah dalam perencanaan. Ini adalah tujuan perencanaan pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan yang pertama sebagai standar pengawasan, yaitu mencocokkan antara perencanaan yang kita buat dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Selanjutnya adalah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan yang kita laksanakan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak produktif sehingga kita bisa menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Selanjutnya, dengan adanya perencanaan pendidikan ini, kita bisa mengetahui gambaran kegiatan yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, tujuan dari perencanaan pendidikan ini adalah dengan adanya perencanaan, kita bisa mengetahui hambatan-hambatan dan kesulitan yang akan kita hadapi pada melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga kita bisa mencari solusi dari kesulitan-kesulitan tersebut. Adalah prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah prinsip interdisipliner, yang artinya perencanaan yang kita buat ini harus berguna bagi siswa dalam bidang keilmuan seperti pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip fleksibel, yaitu perencanaan yang kita buat harus mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat sehingga siswa kita mampu untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah-masalah kehidupan saat ini. Selanjutnya adalah prinsip objektif, rasional, dan sistematis, yaitu harus berdasarkan data sesuai dengan kebutuhan dan pencapaiannya harus sistematis, jelas, dan berkesinambungan. Selanjutnya adalah prinsip kooperatif komprehensif, yang berarti perencanaan pendidikan ini bertujuan agar semua warga sekolah harus bekerja sama dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dan saling membantu. Sekarang kita masuk kepada langkah-langkah dalam perencanaan pendidikan. Untuk langkah-langkah ini saya mengambil langkah-langkah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah-langkah dalam perencanaan pendidikan yang pertama adalah mengumpulkan dan mengolah data. Yang kedua adalah melakukan diagnosis atau menganalisa data. Nah, setelah kita menganalisa data, kita bisa merumuskan masalah yang dihadapi pada masa dulu. Nah, setelah merumusan masalah, kita bisa menentukan kebutuhan yang akan dibutuhkan pada masa akan datang. Setelah itu, kita bisa memprediksi biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, setelah biayanya, kita menentukan sasaran dari perencanaan yang kita buat ini. Selanjutnya adalah perumusan rencana. Nah, setelah melakukan perumusan rencana, kita bisa implementasi rencana, yaitu melaksanakan perencanaan yang sudah kita buat. Jika kita sudah melaksanakan perencanaan, kita bisa melakukan
melakukan evaluasi perencanaan, di mana kekurangan ini akan kita cari solusi, dan yang terakhir kita bisa melakukan revisi perencanaan, di mana memperbaiki segala kekurangan dalam perencanaan. Saya akan membuat contoh dari perencanaan pendidikan, yaitu lembaga pendidikan. Nah, di sini kita akan menganalisis lingkungan yang ada di dalam lembaga pendidikan yang kita buat dan juga di luar lingkungan lembaga pendidikan yang kita buat. Nah, di sini yang termasuk lingkungan internalnya yaitu peserta didik. Nah, maksud dari ini adalah sebelum kita menerima peserta didik ini, kita harus menyeleksi kemampuan peserta didik tersebut. Setelah menyeleksi, kita bisa menempatkan pada kelas mana peserta didik tersebut bisa dimasukkan. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pembinaan dan pengembangan bakat yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga kita bisa membuat pelaporan, dan juga bisa menuliskan peserta didik. Nah, selanjutnya adalah tenaga kependidikan. Guru ini berperan sangat penting dalam memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan. Jadi, kita harus memilih guru-guru yang profesional untuk mengajar pada lembaga pendidikan yang kita buat, karena guru juga bisa berpotensi untuk menghancurkan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti gedung, ruang belajar, meja, kursi, media, buku pelajaran, dan jalan menuju ke sekolahnya. Jadi, kalau kita ingin membuat lembaga pendidikan, kita harus memilih lokasi yang strategis juga, yaitu yang mudah dijangkau oleh siswa. Cuma kalau kita bikin sekolah, tapi untuk sampai ke sekolah tersebut memiliki banyak kendala, seperti harus menyeberang sungai menggunakan perahu, atau jalannya itu becek, mau musim hujan atau musim panas tetap becek. Nah, jadi ada baiknya untuk membuat lembaga sekolah ini kita memilih lokasi yang strategis. Selanjutnya adalah halaman sekolahnya, taman di sekolah, kantin, gedung olahraga, dan kalau bisa kita menyediakan tempat ibadah di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya adalah kurikulum dan materi. Nah, untuk kurikulum dan materi ini diharapkan kurikulum yang dibuat bisa mendorong siswa untuk berprestasi dan berkarya. Selanjutnya adalah administrasi dan keuangan. Ini merupakan bagian yang paling penting dalam lembaga sekolah, karena finansial itu merupakan sesuatu yang penting. Kalau tidak ada uang, gimana kita bisa memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, sumber keuangan ini bisa kita dapatkan melalui pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya bisa kita dapatkan dari orang tua dan juga masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang lingkungan yang berada di luar lembaga sekolah, yaitu masyarakat. Masyarakat ini berperan sangat penting dalam salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Karena kalau kita membangun sebuah lembaga pendidikan di suatu daerah, kita harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga masyarakat ini bisa membantu kita dalam mensukseskan pendidikan. Jadi, kalau kita ingin membangun lembaga pendidikan, harus diterima oleh masyarakat. Baiklah, itu saja video micro teaching dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.